Pemirsa, saat ini bersama saya sudah hadir di studio yaitu Meta Ratana, seorang ilustrator pemilik dari Meta Mini Gallery. Halo Meta, apa kabar? Halo, pagi. Meta, ini sebelum melanjutkan obrolan, boleh ya saya minta dilukis jadi salah satu pelanggan kamu, boleh? Boleh banget boleh. dong. Kalau gitu silahkan sambil melukis boleh, kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Meta, aku penasaran deh, kenapa sih kamu memilih namanya galeri kamu ini adalah Meta Mini? Jadi sebenarnya itu karena teman-teman tuh tahu kan aku badannya tuh compact size gitu ya, mudah disempil di mana-mana gitu. Terus akhirnya dipanggilnya tuh bukan Meta Ratana, malah Meta Mini, Meta Mini, Meta Mini karena ukurannya mungil gitu. Terus akhirnya karena teman-teman sering panggil itu, terus dikenalnya dengan nama itu, akhirnya kenapa ya kalau misalnya nggak kita pakai nama itu untuk nama galeri kita, akhirnya dipakailah nama Meta Mini Gallery gitu. Baik. Dan di Meta Mini Gallery ini Meta memamerkan semua karyanya dan juga menjual ya sesuai pesanan dari pelanggan. Betul. Kenapa sampai akhirnya punya ide untuk menciptakan bisnis seperti itu? Sebenarnya itu kan ada pepatah ya, kita harus melakukan sesuatu yang kita cintai dan mencintai apa yang kita lakukan gitu kan. Wah, dalam juga ya. Nah, jadi karena dari kecil itu hobinya memang gambar, terus juga memang punya bakat di sini dan ada orang-orang yang tertarik untuk beli, akhirnya kenapa sih nggak aku tekuni si bidang ini untuk dijadikan profesi kayak gitu. Jadi from passion to professions gitu deh. Sejak kapan? Sebenarnya itu aku masuk ke dunia desain ini tuh dari kuliah sih, untuk nambah-nambah uang jajan gitu ya. Nah terus akhirnya setelah lulus kuliah baru fokus di watercolor illustrations, mungkin sekitar pertengahan tahun 2017. Kalau gitu. bisa dideskripsikan gaya ilustrasi kamu tuh seperti apa? Sebenarnya gaya ilustrasinya itu lebih ke kartunis, bisa dilihat di sini ya. Jadi agak lebih ke kartun, terus lucu, terus selalu bawa energi yang happy dan positif gitu deh. Karena gambar-gambarnya tuh happy semua. Wow. Gitu. Dan dalam menentukan gaya ilustrasi kamu sendiri butuh berapa lama nih? Dan mulai dari kapan kamu bisa menggambar? Jadi untuk nemuin ini itu mungkin sekitar 1 tahunan kali ya. Waktu itu ada perubahan, waktu itu saya memang pernah di desain grafis juga gitu. Terus akhirnya pas nyemplung ke yang manual pakai watercolor ini, mungkin butuh sekitar 1 tahun untuk kayaknya cari-cari gimana ya identitas aku ini gitu. Terus udah gitu apa nih tantangannya ketika kamu mulai menjalani bisnis ini? Tantangannya sih bagaimana kita bikin masyarakat aware ya sama produk kita, karena kan awalnya dulu startnya itu mulai dari lingkup kecil gitu ya, dari teman-teman yang beli, terus akhirnya dari teman-teman ngomong si Meta bisa ini nih dan lain sebagainya, akhirnya mulai berkembang lagi sampai akhirnya sekarang bisa sampai ada klien yang dari luar negeri juga dan lain sebagainya gitu. Wow, iya, jadi internasional nih kayaknya ya. Jadi tantangannya mungkin pertama gimana ngenalinnya dulu, terus yang ketiga ya gimana kita bisa sustain gitu sama stylenya kita, terus sustain sama bisnisnya juga kayak gitu. Nah ya itu gimana bisa kayak gitu ya karena kita konsisten sih ngelakuinnya. Jadi setiap hari kita latihan juga, terus juga setiap nggak ada miss gitu lah ya, nggak bolong gitu. Masih ingat nggak sih cerita awal-awal ketika Meta ini punya klien pertama tuh kayak gimana? Jadi waktu punya klien pertama itu karena kan kita nih generasi milenial gitu ya, sering ngepost ini itu. Jadi dulu tuh cuman iseng-iseng gambar aja sih gitu. Terus udah kayak gitu ngepost di Instagram, ada temen nih yang ngeliat lucu ya katanya, aku mau kasih kado anniversary nih ke pacar aku, bisa nggak buatin? Ya kita bilang bisa kok, bisa gitu. Nah hari itu sih kita bantuin aja nih, oh ya boleh 1. Nanti dia kan ngepost tuh. Nah terus akhirnya klien kedua sama lagi. Nah barulah aku pikir kayaknya kita bisa jadiin ini jadi profesi kita loh, jadi bisnis gitu. Baik. Jadi siapa nih sebenarnya target atau siapa yang biasanya menjadi pelanggan dan klien kamu? Nah karena si ilustrasinya ini kan lucu gitu ya, jadi biasanya yang nggak tahan ngelihat yang lucu-lucu itu wanita. Oh gitu. Iya bener nggak? Iya, jadi banyak kan sih memang
perempuan, wanita usia antara 17 sampai 35 sih umumnya. Cuman tapi nggak dipungkiri juga ada juga cowok-cowok yang beli, tapi biasanya untuk dikasihin ke pasangannya gitu. Tapi memang ini biasanya buat hadiah atau memang untuk pajangan sendiri buat si pelanggan ini gitu? Kebanyakan sih untuk hadiah ya, kalau misalnya yang personal use kayak gini. Cuma memang ada beberapa startup bisnis juga yang biasanya pesan untuk misalnya kebutuhan branding, kayak misalnya packaging, logo, dan lain sebagainya. Ada juga sih yang kayak gitu. Jadi memang sudah pelanggannya sampai ke perusahaan-perusahaan besar nih ya? Iya, betul. Tidak hanya secara individu ya? Iya, betul. Terus berapa lama sih proses pembuatannya? Proses pembuatannya sebenarnya satu gambar itu bisa 3-5 jam sebenarnya. Oh, cepet ya ternyata? Iya, betul. Cuman kan karena yang gambarnya cuma saya nih. Nah, jadi ceritanya memang karena schedule-nya itu harus diatur, jadi biasanya kita akan bilang misalnya 3-7 hari untuk range dari proses konsepnya sampai pengirimannya kayak gitu. Terus sejauh ini bagaimana tanggapan dari pelanggan? Apakah ada yang sudah minta digambar terus datang lagi gitu buat ngasih pasangan yang selanjutnya atau gimana? Ya banyak kan sih gitu sih. Banyak kan ada klien yang repeat order gitu ya, karena misalnya mereka udah suka nih sama gambar yang pertama, terus mereka pesan lagi misalnya satu buat dosennya, satu buat temennya yang mau nikah, satu buat pacarnya, anniversary 1, anniversary 2 beli lagi gitu tuh. Ya. Rutin gitu. ya berarti ya setiap tahun. Terus berapa sih, pengen tahu nih, penasaran berapa harga dari hasil karya kamu yang harus dikeluarkan oleh pembeli? Oke, jadi kalau misalnya yang ukuran segini, ukuran 5R, mungkin kurang lebih 300, tapi kalau misalnya yang ukuran lebih besarnya lagi bisa sampai 500-an. Itu untuk yang personal use, maksudnya digunakan hanya untuk hadiah kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya untuk keperluan desain dan packaging kayak gitu, bisa di harga 1-2 gitu. Berarti tergantung besar ya, karena tingkat kesulitannya juga akan berbeda. Dengan jenis bisnis seperti ini, Meta sendiri melihat peluangnya bagaimana sih saat ini kalau dengan tren yang ada? Oke, kalau misalnya aku lihat sih desain nih lagi banyak banget dibutuhin sama sama masyarakat, karena kan banyak perusahaan-perusahaan yang butuh branding, terus butuh identitas dan lain sebagainya, dan salah satu yang paling mudah itu adalah dengan visual gitu. Nah, biasanya kita bisa gunain ilustrasi gitu ya, atau desain. Nah, terus udah kayak gitu juga aku pikir desain ini adalah industri yang nggak akan bisa tergantikan oleh robot gitu dan teknologi ya, karena kan itu sesuatu yang ada dalam diri gitu ya. Nah, jadi menurut aku sih di bidang ini itu benar-benar bisa bertahan lama gitu maksudnya. Jadi meskipun bukan kebutuhan pokok, tapi sebenarnya peluangnya cukup besar gitu ya, bisnis seperti ini. Terus sesudah itu apa nih rencananya? Inovasi apa sih yang kamu ingin buat lagi dengan adanya bisnis ini? Jadi inovasi selanjutnya itu pengennya nanti akan ada produk dan merchandise dalam bentuk massal, karena kan kalau ini kan masih satu-satuan gitu ya, maksudnya kakaknya request ini, kita bikin satu gambar dan lain sebagainya. Jadi mau ada produk yang massal dan juga mau buka kelas nih gitu. Oh gitu, jadi ini kalau melihat progres lukisan saya kayak sudah mulai terbentuk nih ya wajah saya. Betul. Apa ini udah jadi? Udah jadi. Oh udah jadi, wah saya penasaran, boleh dilihat seperti apa? Kita kasih tunjuk ke pemirsa juga ya. Boleh. Ini adalah gambar saya, mirip nggak? Versi lucu ya. Iya benar. Iya, betul. Karena pipinya merah sekali. Betul. Lucu sekali. Ini kamu butuh berapa lama nih untuk bikin kayak gini? Mungkin butuh sekitar 2-3 jam ya. Oh gitu, cepet ya? Berarti wajah saya nggak sulit-sulit banget ya? Iya, betul. Untuk digambar. Baik, Meta ini berarti buat saya? Iya, betul. Terima kasih Meta. Thank sudah you. Dikasih hadiah dan juga sudah berbincang-bincang, sharing-sharing ya. Iya. Tapi Meta, boleh nggak ngasih tips atau saran gitu buat para pemirsa nih yang mungkin mereka punya juga bakat untuk menggambar tapi masih ragu untuk bisa menjadikannya bisnis atau enggak gitu? Oke. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman punya bakat, misalnya terus punya passion di bidang tertentu, teman-teman please go ahead with that gitu, karena
ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai itu tuh bener-bener happy gitu buat hidup kita. Nah, tapi pastikan bahwa kita juga mau melakukan pengorbanan untuk bisa mencapai mimpi kita itu. Jadi kita harus terus latihan, harus terus konsisten dengan apa yang kita lakukan supaya passion kita bisa berubah jadi profesi kita. Baik, makasih ya Meta, sukses terus.